Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Oke, semuanya silahkan baca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita sudah memulai pelajaran untuk hari ini, gimana ya kalau misalnya kamu di rumah juga harus siap untuk belajar. Caranya yang pertama, siapkan dulu alat tulis. Ayo cari dulu alat tulisnya. Oke, nah setelah itu buku catatan untuk mencatat materi-materi penting yang berkaitan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, semuanya setuju? Apa nggak kedengeran? Oke, setuju ya. Berarti kamu semua harus nyiapin pertama alat tulis, kemudian buku untuk mencatat, dan buku dari sumber-sumber lainnya. Boleh materi dari internet dan yang lainnya, oke? Nah, sebelum itu kamu lihat nggak? Apa gitu di belakang Ustazah? Ayo. Apa? Bukan yang itu. Ayo. Nah, apa? Tanaman. Oke, kita lihat sini yuk. Nah, kamu lihat nih. Ada yang tumbuhnya ke samping, ada yang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kira-kira posisinya beda-beda kan? Iya beda-beda ternyata. Oke, kira-kira kamu tahu nggak apa yang mempengaruhi kenapa dia berbeda? Apa ya? Bukan yang itu, kenapa dia berbeda? Ayo kita cari lagi jawabannya. Nah, itu dia. Karena tumbuhan itu juga ikut bergerak. Nah, tapi kalau gerak pada tumbuhan itu berbeda dari gerak pada hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif. Kenapa pasif? Karena tumbuhan itu bergerak, dia pada tempatnya, tapi dia bergerak. Kalau pada hewan, dia bisa bergerak aktif, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu bedanya gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Oke, jadi gerak pada tumbuhan adalah gerak pasif. Tapi gerak pada tumbuhan itu bermacam-macam. Seperti gerak tumbuhan menuju cahaya, gerak akar mencari air, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu lihat video berikut ini. Sekarang kita masuk pada materi gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi dua. Yang pertama itu gerak etionom, dan yang kedua gerak endonom. Gerak etionom merupakan suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi dari rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Jadi etionom ini pergerakan pada tumbuhan itu berdasarkan rangsangan yang ada dari luar dari si tumbuhan. Sedangkan endonom ini gerakan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, dari katanya sudah bisa kita simpulkan endo itu berarti di dalam. Sedangkan eti itu di luar, etionom atau esionom. Nah, itu sama. Nah, jadi endo berarti rangsangan dari dalam, sedangkan etionom itu rangsangan dari luar. Oke? Nah, rangsangan dari luar apa-apa aja nanti kita simak, dan rangsangan dari dalam itu apa-apa aja nanti kita akan kita bahas bersama di sini. Nah, pertama gerak endonom. Gerak endonom terbagi dua, yaitu endonom nutasi dan higroskopis. Oke, higroskopis. Yang pertama nutasi. Nutasi ini adalah suatu gerakan di dalam tubuh tumbuhan secara spontan. Oke, dia berada pada dalam tubuh tumbuhan. Seperti contohnya siklus air, yaitu siklus air di dalam tumbuhan, peredaran hasil-hasil fotosintesis, hasil nutrisi, contohnya pada tumbuhan Hydrilla verticillata atau tumbuhan Hydrilla. Nah, ini gambar tumbuhannya. Jadi, di dalam tubuh tumbuhan tersebut ada siklus, ada pergerakan. Nah, gerakannya di sini tergolong gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Maka dari itu dinamakanlah dia gerakan
endonom nutasi, yaitu secara spontan. Yang kedua ada hygroskopis. Oke, dari kata higro. Kira-kira apa ya? Nah, seperti air gitu kan. Nah, berarti di sini faktor utama penyebab gerakan itu terjadi adalah air. Nah, endonom hygroskopis itu adalah gerakan bagian tumbuhan yang terjadi jika terkena perbedaan kadar air. Nah, coba lihat tanaman di samping. Pernah lihat kan tanaman di samping? Nah, bentuknya itu seperti polong-polongan. Dia memiliki biji di dalamnya. Ketika kita lempar ke dalam air, dia langsung membuka atau mengatup. Nah, mengatupnya tumbuhan tersebut, biji-biji tersebut terbuka dikarenakan perubahan kadar air yang awalnya di luar kering ketika kita masukkan ke dalam suatu air sehingga menyebabkan air itu berada di dalam tubuh si tumbuhan dan membuat tumbuhan itu bergerak. Nah, seperti itu hygroskopis. Kalau hygroskopis di sini yang perlu kita ingat adalah perubahan dari kadar air, oke? Nah, kalau nutasi tadi spontan, sedangkan hygroskopis itu perubahan dari kadar air. Nah, perubahan kadar air yang terus-menerus sehingga membuat kulit buah atau kotak spora itu pecah. Nah, seperti buah yang mengatup ketika masuk ke air, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak etionom. Etionom atau esionom. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, gerak etionom atau esionom merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Esionom atau etionom terbagi menjadi 3. Yang pertama tropisme atau tropi, yang kedua nasti, yang ketiga taksis. Tropisme itu merupakan arah gerakan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, dia ini dipengaruhi oleh dari mana arah rangsangan itu datang. Nah, maka dia akan mendekati maupun menjauhi. Sedangkan nasti ini tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, namun dia dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Bagaimana nanti kelanjutannya akan kita simak pada pembahasan berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Intinya, tropisme itu arah gerakannya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan nasti, dia tidak terpengaruh dari mana arah rangsangan itu datang. Oke. Kemudian kalau taksis berbeda dengan tropisme dan nasti. Taksis adalah gerakan seluruh tubuh tumbuhan itu berpindah tempat. Nah, berpindah tempat. Biasanya gerakan taksis ini pada tumbuhan-tumbuhan mikroorganisme yang uniseluler. Jadi dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, nanti akan kita simak bagaimana penjelasannya. Oke, kita lanjut. Gerak tropisme. Tropisme tadi itu merupakan gerakan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oke, jadi di mana arah rangsangan itu datang? Nah, dia akan mendekati atau menjauhinya. Nah, perlu diketahui bahwa tropisme ada tropisme positif dan tropisme negatif. Oke, jika dikatakan positif, dia akan mendekati atau menuju dari mana arah rangsangan itu berasal. Sedangkan tropisme negatif, dia akan menjauhi arah datangnya rangsangan. Tropisme terbagi 5, ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, stigmotropisme. Fototropisme. Oke, dikatakan fototropisme. Foto berkaitan erat dengan cahaya. Sedangkan tropisme tadi di awal yaitu suatu gerakan yang dimana mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, berarti di sini kita bisa langsung mendapatkan kesimpulan fototropisme yaitu gerakan yang arah rangsangannya itu berasal dari cahaya. Nah, seperti pada gambar di samping, jika tumbuhan tersebut ujungnya mendekati cahaya, nah berarti dia melakukan fototropisme positif.
mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, jika sebaliknya tumbuhan tersebut menjauhi cahaya, nah berarti dia fototropisme negatif. Oke. Nah, jadi dimanapun cahaya itu berada, entah itu di sini atau di atas, dia kemudian mengikuti arah datangnya cahaya, berarti gerakan tersebut adalah fototropisme positif. Oke, ingat ya, fototropisme adalah gerakan yang rangsangannya berupa cahaya, dan dia mengikuti kemana arah dari rangsangan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, itu ada geotropisme. Geotropisme dari kata geo. Nah, geo berarti itu berkaitan erat dengan gravitasi. Nah, tropisme sama seperti yang di awal tadi, dia mengikuti arah rangsangannya. Nah, seperti itu. Dia arah rangsangannya itu berupa gravitasi. Nah, biasanya kalau geotropisme positif, dia akan menuju pusat bumi. Perlu Anda ketahui bahwa geotropisme pusat dari gravitasi bumi itu adalah di pusat bumi. Nah, jika akar menuju ke pusat bumi, menuju tanah, menuju pusat bumi, itu berarti menandakan geotropisme positif. Nah, sedangkan jika bagian yang menjauhi pusat bumi itu berarti geotropisme negatif. Oke, nah itu untuk geotropisme. Arah datangnya rangsangannya itu berpengaruh pada gravitasi bumi. Contohnya ini. Contohnya akar yang menuju pusat bumi untuk mencari air. Nah, itu untuk yang geotropisme. Kita lanjutkan yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme itu hidro, seperti yang di awal tadi. Hidro itu berkaitan erat dengan air. Nah, berarti arah rangsangannya itu berupa air. Nah, seperti itu. Jika akar membelok ke arah yang terdapat kandungan airnya banyak, nah berarti dia sudah menunjukkan bahwa itu adalah gerakan hidrotropisme positif. Bagian tumbuhan yang menjauhi air berarti hidrotropisme negatif. Nah, jadi itu seperti akar menuju mencari di mana keberadaan air. Nah, itu yang hidrotropisme. Perlu diketahui antara hidrotropisme dan geotropisme berbeda ya. Walaupun sama-sama contohnya akar. Kalau hidrotropisme itu yang dicari oleh akar adalah air, sedangkan geotropisme yang dicari oleh akar itu menuju pusat bumi. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Selanjutnya kemotropisme. Nah, kemo seperti yang pernah kamu dengar, kemo ini berkaitan erat dengan zat-zat kimia. Oke, zat-zat kimia. Berarti arah rangsangannya ini dipengaruhi oleh zat-zat kimia tertentu. Nah, misalnya kamu menanam suatu tumbuhan, kemudian kamu beri pupuk. Nah, kemudian akar tadi mengikuti di mana letaknya pupuk. Nah, itu dia baru namanya kemotropisme positif. Nah, jika dia menjauhi zat kimia tersebut, berarti, ayo udah bisa nebak kan kemotropisme apa? Ya, kemotropisme negatif. Nah, perlu diketahui, tropisme memiliki dua gerakan, yaitu positif dan negatif. Nah, jika positif berarti dia mengikuti arah datangnya rangsangan, sedangkan negatif berarti dia menjauhi arah datangnya rangsangan. Oke, kemotropisme dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya yaitu tikmotropisme atau biasa disebut juga haptotropisme. Tikmotropisme atau tikmotropi ini merupakan tikmo, itu sentuhan. Nah, jadi gerakan pada tumbuhan ini diakibatkan oleh suatu sentuhan dan dia mengikuti dari mana sentuhan itu berasal. Oke, seperti pada gambar di samping. Nah, kamu semua tahu kan ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar sulur pada tumbuhan. Nah, ini bisa kamu lihat pada tumbuhan markisa, semangka, ataupun mentimun. Nah, jika ditancapkan
tombak, kayu, atau sebagainya di dekat tumbuhan tersebut, maka sulurnya otomatis akan melilit. Nah, melilit. Sulurnya melilit itu karena sulur tersentuh pada batang yang berada dekat tanaman sehingga dia akan melilit. Nah, itu salah satu gerakan yang disebut dengan tigmotropisme atau tigmotropi. Nah, yaitu gerakan yang disebabkan oleh adanya sentuhan dan dia mengikuti dari mana sentuhan itu berasal sehingga dia melilit si batang tadi. Oke? Selanjutnya gerak nasti. Seperti yang di awal tadi, gerak nasti merupakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar namun tidak mengikuti arah datangnya rangsangan tersebut. Oke? Jadi dia dipengaruhi oleh rangsangan, tapi dia tidak mengikuti kemana arah rangsangan tersebut. Nah, dia terbagi menjadi 5 macam. Ada fotonasti, termonasti, tigmonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Nah, kira-kira namanya hampir sama kan seperti tropi di awal. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Hanya nama belakangnya saja dihilangkan, diganti gitu. Nah, otomatis kamu pasti tahu apa saja pengertian dari masing-masing gerakan tersebut. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, fotonasti. Seperti yang di awal, foto berarti berkaitan dengan, ya benar, cahaya. Oke, nasti. Nah, berarti fotonasti merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya, gerakan mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Nah, seperti bunga yang ada di samping. Oke, pernah lihat bunga ini sebelumnya? Ya, nama bunga ini bunga kembang pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Bunga ini hanya kembang pada jam-jam tertentu. Nah, itu yang dikatakan kenapa dia dipengaruhi oleh cahaya namun tidak mengikuti arah datangnya rangsangan tersebut. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi ketika ada cahaya, bunga kembang pukul 4 ini akan mekar namun hanya pada pukul 4 sore, nah atau di sore hari. Ketika pagi hari, walaupun ada cahaya matahari, bunga ini tidak akan mekar. Karena itu tadi, dia akan merespon hanya pada sore hari. Nah, cahaya yang ada pada sore hari. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama fotonasti ya. Yang kedua, itu termonasti. Termo. Kira-kira ada yang tahu nggak kalau dengar kata termo? Ya, kayak termometer gitu kan. Nah, kira-kira kalau termometer itu untuk ukur apa? Ya, ukur suhu. Sama seperti ini, termonasti berarti berkaitan erat dengan rangsangannya berupa suhu. Oke, termonasti merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Nah, rangsangan suhu yang dimaksud halnya seperti bunga tulip. Nah, yang seperti di samping, bunga tulip itu hanya bisa hidup pada suhu-suhu tertentu. Nah, bunga tulip kan hidupnya pada suhu berapa? Ayo. Nah, seperti itu. Kayak strawberry misalnya. Nah, strawberry itu hanya bisa hidup pada suhu rendah. Nah, dia tidak bisa hidup di daerah panas, tidak bisa hidup di daerah tropis. Nah, itu dia. Jadi termonasti yaitu perubahan gerakan yang dihasilkan oleh suhu. Jadi tanaman-tanaman tersebut hidup pada suhu tertentu. Seperti gandum, dia hanya bisa hidup di suhu rendah. Sedangkan kelapa itu hidup di suhu tinggi atau suhu panas. Lanjut tigmonasti. Tigmonasti hampir sama seperti tigmotropi tadi. Tigmo yaitu, ya benar, sentuhan. Sentuhan berarti gerakan ini diakibatkan oleh suatu rangsangan berupa sentuhan. Bedanya pada tigmonasti, sentuhan yang dihasilkan dia tidak mengikuti kemana arah datangnya rangsangan sentuhan tersebut. Nah, beda halnya dengan tigmotropi tadi, dia mengikuti. Kalau yang ini tigmonasti, contohnya pada bunga putri malu. Bunga putri malu seperti gambar di samping, ketika disentuh dia akan mengatupkan daunnya ke bawah. Nah, sentuhannya kan dari tangan kita. Tapi kan dia mengatup ke bawah. Dia tidak mengikuti kemana tangan kita menyentuhnya.
Itu maksud dari tikmonasti. Niktinasti. Gerakan niktinasti disebut juga dengan gerak tidur pada daun atau gerak tidur pada tanaman. Nah, contohnya itu seperti gambar di samping. Pernah lihat gambar di samping? Nah, biasanya gambar ini, tanaman ini disebut juga dengan petai Cina. Nah, kamu lihat daun-daunnya ini? Nah, biasanya pada malam hari itu daun-daunnya itu akan tidur atau mengatup secara otomatis. Nah, jangan kamu sangka ketika daunnya mengatup itu gara-gara tumbuhannya mati. Tidak. Tapi karena terjadi gerakan, yaitu disebabkan oleh suasana gelap. Nah, ketika malam hari tidak adanya cahaya sehingga daun-daun dari petai Cina atau tanaman-tanaman polongan itu akan tidur atau mengatup. Nah, jadi ingat ya, niktinasti disebut juga dengan gerak tidur tumbuhan atau gerak tidur daun. Nasti kompleks merupakan gerakan bagian dari tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, lebih dari satu macam rangsangan. Nah, jadi dia itu tidak hanya dari satu jenis rangsangan. Contohnya dari tadi ada misalnya rangsangan berupa cahaya, ada suhu, ada sentuhan di sana, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi disebut dengan nasti kompleks. Jadi nasti kompleks ini adalah rangsangan yang diakibatkan dari banyak sumber macam rangsangan. Ya, gerakan yang diakibatkan oleh banyaknya sumber rangsangan. Contohnya itu adalah membuka dan menutupnya stomata. Nah, pernah lihat stomata? Nah, inilah contoh gambar dari stomata. Stomata itu ada pada tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai tempat respirasi atau pertukaran gas pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga bernafas. Dia juga membutuhkan pertukaran gas. Nah, di sanalah gunanya stomata. Stomata tempat pertukaran gas dari tumbuhan. Dia akan bekerja dipengaruhi oleh cahaya matahari, zat kimia, dan air. Nah, itu adalah contoh dari nasti kompleks. Yang terakhir itu ada gerakan taksis. Nah, gerakan taksis terbagi dua, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Oke. Perlu diketahui, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, gerakan taksis yaitu gerakan berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, contohnya kalau fototaksis itu merupakan rangsangan berupa cahaya, sedangkan kemotaksis rangsangan berupa zat kimia. Sama halnya seperti tropi, taksis ada yang positif dan negatif. Jika dia mendekati menuju cahaya, berarti fototaksis positif. Sedangkan jika dia menjauhi cahaya, berarti fototaksis negatif. Kemudian begitu juga dengan kemotaksis. Kemotaksis, jika tumbuhan tersebut mendekati zat kimia tadi, menandakan bahwa kemotaksis positif. Jika menjauhi, kemotaksis negatif. Kemotaksis itu merupakan gerakan yang disebabkan oleh zat kimia. Contohnya seperti bakteri oksigen yang bergerak ke tempat yang mengandung oksigen yang tinggi. Nah, jika bakteri tersebut mendekati oksigen berarti kemotaksis positif. Sedangkan jika menjauhi datangnya oksigen berarti kemotaksis negatif. Terakhir fototaksis, yaitu gerakan yang dihasilkan oleh adanya cahaya. Contohnya, pada ganggang hijau yang langsung menuju cahaya, yang intensitasnya sedang. Oke, maksudnya di sini, ganggang-ganggang ini dia akan bergerak, nah berpindah tempat keseluruhan dari tempat awalnya ke tempat yang cahayanya lebih tinggi. Nah, jika dia menuju ke cahaya, berarti fototaksis positif. Sedangkan jika dia menjauhi cahaya, berarti fototaksis negatif. Oke, itu dia materi kita tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, udah paham kan tentang gerak pada tumbuhan? Ternyata tumbuhan itu juga bergerak loh, gak hanya kita dan hewan. Nah,
Jadi kamu tahu sekarang tumbuhan itu bergerak seperti apa. Dia bergerak namun pasif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gimana kalau kamu juga buat ringkasan materi ini? Caranya, kamu kerjakan tugas yang ada pada modul. Nah, silakan kamu buat peta pikiran semenarik mungkin yang bisa membuat kamu lebih memahami materi hari ini. Gimana? Setuju semua? Oke, setuju ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu semua paham ya materi yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.